Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Lapas Banyuasin. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami sehingga kami dapat menampilkan konten-konten YouTube yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang merupakan kasubsi Lapas kelas 2A Banyuasin dan yang termuda di Lapas kelas 2A Banyuasin. Selamat datang Pak Rasta. Oh siap, terima kasih Pak Yudi. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, kita hari ini mau tahu kehidupan sehari-hari Pak Rasta. Siap, Boleh siap, ya? Siap, boleh dong. Boleh. Oke. Nah, kabarnya sebelum di Lapas kelas 2 Banyuasin ini udah pernah di Serong katanya nih, Pak. Boleh tahu di mana itu? Awal penempatan itu pertama kali di Lapas kelas 2, Lapas kelas 3. Sebelum nomenklatur ya. Lapas kelas 3 Palembang. Itu di narkotika, tepatnya di Desa Serong. Itu CPNS di sana pertama CPNS kali. di situ ya. CPNS di sana. Penerimaan SMA atau D3? Kebetulan dari 2010, 2012, 13. Nah, itu SMA semua. Kebetulan setelah wisuda lulus 2014 kalau nggak salah. Wisuda ada tes Kemenkumham, ikut. Kebetulan itu penerimaannya nggak lagi SMA, jadi langsung D3. Oh, langsung D3. D3. Berarti langsung ke golongan 2C 2C. kemarin. Oke, lanjut. Langsung 2C. Tes CAT, alhamdulillah. Passing grade-nya lewat, Pak. Wah, Passing grade-nya lewat. nomor satu bukan? Enggak, paling terakhir kemarin Pak Yudi. Paling terakhir gitu. Degradasi sebenarnya. Sisip dikit degradasi itu. Degradasi itu kan satu garis antara lulus ini. kita. Tapi passing grade-nya lulus, Pak. Passing grade lulus tetap ya. Walaupun pas di perbatasan tapi lulus, memenuhi passing grade. Oke. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus dan akhirnya bekerja di lapas gitu ya. Lapas, alhamdulillah juga Pak Yudi, diterima di Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, khususnya di lapas dulu. Lapas narkotika Palembang. Palembang kemarin kan masih posisinya ya. Posisinya. Walaupun posisi lokasinya di Banyuasin gitu. Banyuasin. Oi. Kok bisa jadi gitu? Lapas baru. Termasuk lapas baru di Sumatera Selatan waktu itu. Pegawainya itu sekitar 30 orang. 30 orang. Kurang lebih 30 orang. Ditambah kami jadi 40-an kalau nggak salah kemarin. Jadi termasuk pegawai nomor 2 atau gimana tuh? Kami, yang di lapas narkotik. Enggak juga sih. Karena memang pas sudah datang kami itu udah ada senior-senior. Senior-senior itu mereka juga memang dari pindahan dari UPT lain, dari bermacam-macam mutasi dari UPT lain. Kebetulan kan itu lapas baru kan, karena ada yang ditawari oleh kepala kantor wilayah pindah ke lapas baru itu, jadi senior yang udah lama kerja tuh jadi ada kesempatan untuk pindah ke Palembang. Kemarin kebetulan kami diterima di sana. Penempatan langsung di lapas narkotika Palembang. Gitu. Oke. Setelah masuk di lapas narkotika Palembang, ditempatkan langsung di penjagaan atau gimana kemarin posisinya? Sempat di penjagaan waktu itu. Bagian apa? Penjagaan ya karena kemarin tuh napinya ada, pas baru masuk itu napi total itu jumlah napi cuma 11 orang. 11 orang gitu. 11 orang, satu kamar, laki-laki semua. Tua-tua lah intinya kan. Kita kan masih CPNS nih. CPNS itu kan pertama kali lihat warga binaan itu kan agak sedikit keter-keter juga Pak. Takut-takut juga ya. Disuruh senior waktu itu. Gimana? Namanya senior itu lah sudah lumayan senior juga sih. Mungkin mau ngetes mental juga. Ya. Coba Pak Rasta. Ya. Ambil dulu itu, ambil kasur dis yang di sana, coba kasih ke warga binaan. Oh siap. Ya Rasta masih takut juga awal tuh kan. Masuk blok gitu ya langsungnya. Langsung masuk blok, bukan enggak ding. Itu masih ada pelatihan sebelum masuk masih blok. Ada pelatihan. Jadi disuruh coba uji mental lah, ngetes mental, masuk langsung ngomong. Manggilnya tuh bukan langsung manggil Om pertama kali. Om. Kasur Om. Jadi polos jadi kan. Dan ternyata langsung dibalik sama senior, jangan manggil Om katanya, kalau bisa manggil
bapak atau manggil Oh gitu ya. Biar saling menghargai. saling menghargai lah. Kita menghargai warga binaan, warga dia binaan juga menghargai kita sebagai pegawai karena gitu dia ya. lebih tua kan, jadi Gitu, kita masih oke. muda. Kemarin juga kebetulan pas penerimaan itu umur masih 22 tahun. 22 tahun. Oke. 22 tahun Heeh. terima Masih PNS. muda tuh ya. Masih muda, lumayan muda tuh. Masih masuk timnas U23 ya. Hobi main bola juga Hobi ini main pasti bola. ya. Di Serong, di Kanwil, di sini main bola terus pokoknya. Tapi tidak masuk timnas. Belum rezeki. Oke, setelah itu berapa lama di penjagaan? Karena saya tahu sih Pak Rasta ini kebanyakan lama juga di bagian integrasi pengusulan PBCB. Lama kemarin tuh pas awal baru masuk itu Mm-mm. sempat dijaga di penjagaan, Di khususnya penjagaan, di ya. pos lingkungan ya. Mm-mm. Di posling itu sekitar berapa ya, 1 tahun kalau Satu salah. tahun. 1 tahun kurang lebih, Mhm. kalau salah 1 tahun. Udah selesai 1 tahun direkrut lah sama Kasubsi AO. Mm-mm. Sekarang register kan, Bagian register kalau karena bagian kelas 3 itu kan. admisi orientasi Mhm. di input karena kebetulan basic saya dari komputer kemarin kan, kuliah di Unsri lulusan komputer ya, karena selinier lah sama basis data kan, karena kebetulan Oke. juga kan di di pemasyarakatan kan ada sistem database kan. SDP kalau kita SDP. sering kita kenal Jadi ya. kebetulan saya ada basic di sana, jadi ditarik lah di sana sebagian di yang mengurus SDP di sana, tepatnya sebagai operator adminnya. Oh, admin. Admin kemarin langsung Siap. pertama kali langsung disuruh ikut diklat kemarin. Nggak tahu apa-apa, langsung disuruh diklat Diklat apa itu? SDP. Sistem database. Oke. Pertama kali kalau nggak salah di Hotel Suwarna Dwipa, kalau salah. Bukan, asrama haji. Di asrama haji. Asrama Ya? haji yang nggak tahu polos bener-bener polos itu, ketemu dari orang-orang PT sesumsel ini, ada yang eselon 4, ada yang eselon 5, ada yang kayak pejabat lah. Mm-mm. Kita masih putih polos, disuruh. Oh, jadi masih diklat. CPNS begitu ya? CPNS, tapi Oh. kebetulan CPNS kemarin udah make PDH kemarin Pak Yudi. Hmm. Udah menangnya make PDH, jadi tidak nampak Ya, CPNS. Tapi pas lihat NIP 2015, masih baru anak ini, masih baru nongol. Jadi Iya. itu pertama kali perkenalan dengan SDP itu Pertama kali SDP itu, jadi disuruh ngikutin, yang nggak tahu apa-apa itu ya, Mm-mm. karena kita kan dituntut untuk terus belajar kan, terus Oke. menerus belajar, karena kan sekarang ini kan sistemnya kan lama-lama digital. Ya, Digital, harus terus belajar, mengikuti perkembangan zaman. belajar. Nah itu juga kemarin sempat disampaikan juga dari Kasubsi saya, Mm-mm. Kasubsi AU kemarin, kau harus tetap belajar. Itu termasuk salah satu motivasi untuk saya, itu motivasi belajar sampai terus belajar, jangan takut belajar pokoknya. Intinya itu terus belajar, jangan pernah bosen itu terus, karena belajar itu tidak akan pernah ada batasnya, Pak. Dan akhirnya penempatan di Lapas Banyuasin bagian BIM Kemasfuat juga. Itu diberi amanah. Oh, diberi Diberikan amanah. amanah Oke. sebagai Kasubsi BIM Kemasfuat di Lapas Banyuasin, Pak. Oke. Ya terus ya kita terus belajar pokoknya, tapi Tetap. kapanpun masuk di sini ya belajar, jangan bilang nggak tahu ya. Kalau nggak ada guru ya kita cari tahu dari kawan-kawan. Kemarin juga sempat belajar juga sama teman kan, Mm-mm. kita nggak tahu, tanya sama teman yang lain sebelah dari lapas lain, kita nggak tahu lagi ya. Yang penting Belajar menggali-gali terus, menggali-gali informasi dari walaupun- mana saja gitu ya. Terus juga ilmu itu tidak dapat dari satu orang, dari tempat orang lain kan bisa kita ikuti. Oh, Gitu. minum dulu sebelumnya. Oh, Pak Kopi Yudi. dulu, kopi. Ini kopi apa Pak Yudi? Kopi luwak. Kan Semendo. Oh, Semendo Morenim ya. Muara ini. Morenim. Nanti kita coba kalau warga binaan Lapas Banyuasin kita ajarin buat kopi. Oh, mantap kali Pak Mantap Yudi. kali nanti ya. Kita coba Kali. nanti. Terobosan inovasi dari Pak Ah, ah. Yudi ini. Oke, setelah bekerja di Lapas Narkotika Palembang atau sering disebut dengan Lapas Serong, itu berapa lama sih sebenarnya? Kalau di lapas narkotika itu dari awal penempatan 2018 pindah itu. 2018 berarti 2015 sampai 2018 sekitar 3 tahun, 3 tahun setengah gitu ya. Habis Lebaran kemarin pindahnya. Dipindahkan ke Kanwil. di Kanwil. Kemenkumham. Oke, Kanwil. Di Kanwil. Menarik sekali ini sudah sampai di Kanwil ini. Kanwil. Ya, Bagian apa itu di Kanwil pertama? Kanwil itu awalnya tuh bagian umum.
tepatnya di keuangan perlengkapan kemarin tuh. Mm-mm. Ngurus BMN Seluruh UPT di Sumsel atau cuk di Kanwil? di Kanwil, Di Kanwil. Kalau UPT Sumsel itu ada operator BMN-nya memang khusus, Oh, oke. memang operator yang memegang seluruh satker se-Sumatera Selatan itu memang ada operator BMN. Kalau saya sebatas Kanwil bae. Cuma sebatas Kanwil Di aja, Pak. Kanwil. Terus Kanwil jadi berkas, jadi segala macam BMN yang harus kita apali juga, termasuk AC yang barang-barang yang udah lama harus kita ingat semua itu kemarin. Aset-aset di Aset-aset negara di Kanwil gitu ya. termasuk tanah, akte tanah itu semuanya dari BMN ke BMN semua itu yang ngurus. Itu lumayan ribet juga kemarin. Pas lu masuk langsung disuruh jadi panitia CPNS kemarin tuh. Oh, langsung dah tuh. Langsung panitia CPNS. Panitia CPNS yang penerimaan tahun 2018 kalau nggak salah. Oke ya. Tapi 2017 sempat juga jadi panitia, tapi Sempat. posisi di lapas Masih di lapas narkotik. narkotika Palembang tepatnya. Lumayan lama juga kemarin tuh. Dari CPNS sudah selesai 1 tahun baru, sempat jadi bendahara juga, Pak. Bendahara di bendahara Kanwil. merangkap BMN kemarin. Lumayan juga. Double job jadi. Bendahara, Jadi paling tidak pengetahuan mengenai pengeluaran ya, apa, cukup mengetahui lah, anggaran tapi itu. kalau lebih detail juga sambil belajar kan kemarin. Saya juga masih baru belajar juga karena benar-benar menyimpang dari pegang database SDP tahu-tahu langsung pindah ke BMN. Nah, itu salah satu tantangan juga untuk saya kan. Apalagi kan ini kan suasana baru, tempat baru. Yang benar-benar harus dituntut belajar, apalagi semua kerjaan itu aplikasi semua. Oh iya benar. Enggak lagi makin tulis ini Manual gitu kayak dulu gitu. Zaman dulu itu. Ini bon berapa? Ini berapa? Tapi Sekarang langsung diklik manual. Bener-bener langsung memang otomatis. Otomatis semua itu dari zaman kapan tuh, dari barang-barang yang zaman kapan tuh harus kita data bener-bener di BMN itu, Pak. Sungguh benar-benar luar biasa memang. Harus belajar lagi. Sudah selesai SDP, mungkin sudah pernah belajar di SDP, disuruh belajar lagi. Di aplikasi ini dituntut lagi. Paling tidak pengetahuan bukan sekedar di SDP saja, tapi sudah sampai ke keuangan, BMN. Bener, sempat juga kayak gitu. Sempat berapa lama itu di BMN? Kalau BMN itu sampai 9 bulan, Pak. 9 bulan gitu. 9 bulan di Kanwil megang BMN sama bendahara. Udah itu diberi lagi jabatan baru sebagai protokoler, Pak. Protokoler. Langsung ke Pak Kanwil langsung. Kebetulan kemarin tuh protokoler yang di Kanwil yang masih muda saya, yang juga bisa jadi ajudan gitu merangkap ajudan juga ya. Dan protokoler Pak Kakanwil kemarin. Dari 2019 bulan September sampai Desember 2020, Pak. 19-20 hampir setahun lebih gitu. Setahun setengah kemarin tuh. Ya lumayan juga, Pak. Lumayan lama. Di situ dituntut belajar lagi. Belajar lagi jadi protokoler gimana tuh. Protokoler tuh apa protokoler tuh? Iya, tugas-tugas protokoler itu sebenarnya apa sih? Sempet juga enggak tahu juga kita mau dari sistem dari aplikasi biasa kerja kantor, tahu-tahu disuruh ngikut bagian protokoler yang dilakukan oleh Pak Kanwil. Yang jelas kegiatan protokoler itu kan tidak berhubungan dengan aplikasi, itu gerakan sebenarnya dari sikap kita, gerakan kita, terus dari passion kita juga kayak gitu. Benar-benar harus benar-benar diperhatiin kalau sebagai protokoler, khususnya apalagi ajudan yang benar-benar bawa kemana pimpinan kemanapun, itu benar-benar harus sikap kita harus dijaga, gerak-gerik kita harus dijaga, cara kita ngomong sama pimpinan itu memang benar-benar harus sopan, benar-benar harus tertata lah gitu. Dan termasuk yang mengatur kegiatan Pak Kanwil atau mengiring ini gimana? Kadang juga kalau dikatakan mengatur sebenarnya enggak juga sebenarnya. Kalau kita mengatur itu gunanya ada Kasubag Humasnya juga. Oh, bagian humasnya kita koordinasi sama berkoordinasi. Kasubag Humas. Bagaimana kegiatan Bapak? Kebetulan bila ada undangan, kita koordinasi juga ke Kasubag Humas, gimana saling koordinasi. Jadwal ini.
langsung koordinasi ke Bapak Kakanwil, baru Bapak Kakanwil bersedia ikuti atau tidak begitu Pak. Jadi memang benar-benar harus koordinasi. Oh, jadi jadwal itu udah ada dari Humas, tinggal kita mengingatkan gitu ya? Mengingatkan, benar. Untuk mengingatkan kita koordinasi lagi sama Bapak Kakanwil, Mm-mm. Kasubag Humas, ajudan dan teman-teman yang lain yang mengikuti, anggota-anggota yang lain Pak. Mm-mm. Jadi sudah lama juga sih di Kanwil itu berarti. Banyak subsi atau divisi-divisi apa saja sih Pak? Gitu kan banyak yang nggak tahu ini. Kebanyakan Benar. apa sih divisi, apa itu, berapa banyak divisi, sudah tuh divisi apa saja yang ada di Kanwil. Kita banyak nggak tahu Benar. sih. Waktu pertama kali pindah ke Kanwil itu kan pertama kali kan kita, apalagi khusus saya kan fokusnya di pemasarakatan terus Kita tahunya kan divisi pas saja karena lapas imigrasi itu di bawah. terus paspor, ngurus paspor ini segala macam. Yang udah tahu divisi pas sama imigrasi kan. Nah, setelah pas pertama kali di Kanwil nih, kok banyak bener di bendahara nih. Iya. Ada 9 bendahara kan, Iya. pertama kali masuk Kanwil itu. Kok banyak bener bendahara. Biasanya kan kalau di UPT itu kan ada satu bendahara cuman. Iya. Ini di Kanwil ini ada 9 bendahara. Jadi bingung juga ternyata. Kok banyak kali nih. Pas ditelusuri baru di situ pikiran tuh terbuka. Ternyata Kemenkumham ini, Kanwil Kemenkumham kita ini ternyata banyak bidangnya Pak, bukan di imigrasi, Bukan sekedar cuma di lapas atau imigrasi bukan aja, ya? bagian lapas, bukan imigrasi, bukan paspor, bukan PBCB. Ya. Ada beberapa yang lain termasuk pelayanan AHU, HAM. Nah, Hukum. boleh dijelaskan nggak itu? Apa itu? Kalau sekedar garis besar. Nah, divisi-divisinya dulu sebenarnya. Divisi, baik. Divisi berapa banyak sih divisinya? Kalau divisi di Kanwil itu sebenarnya ada 4 Pak. Pertama divisi Yankum, Yankum, pelayanan dan HAM. hukum. Pelayanan hukum. Oke. Hukum dan HAM itu membawai bagian AHU, bagian HAM, terus bagian hukum. kemarin. Hukum ya. Hukum. Terus juga di imigrasi, divisi imigrasi. Divisi imigrasi. Divisi imigrasi ya Pembuatan bagian- paspor gitu ya. Enggak, kalau itu ada yang inteldakimnya, pengawasan, pengawasan. orang asing, Timpora. Hmm. Timpora. Terus juga di divisi PAS ada bagian pembinaan, terus juga ada di bagian keamanan kemarin tuh. Ada satu lagi. Itu divisi Keamanan PAS sama ya. divisi PAS. Terus juga di bidang administrasi ada Kabak Umum sama Kabak P2L. Kalau divisi administrasi jadi bagian ke Dua bidangnya. dua bidang. Dua bidang. Oke. Lumayan. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin banyak orang juga nggak tahu sih sebenarnya masalah merek. Merek itu sebenarnya katanya masuk ke Kemenkumham juga gitu Benar, ya. benar. Kayak notaris. Nah, salah Benar. satu dulu. Itu merek gimana merek? Kalau merek itu kalau lebih detail lagi saya sebenarnya kurang tahu juga Pak. Tapi kalau sebagian besar, apalagi hak cipta merek itu memang benar-benar harus kita daftar di Kemenkumham. Ke Itu bagian divisi di mana? bagian itu di bagian kekayaan intelektual itu Pak. Kekayaan intelektual Di pelayanan hukum dan HAM. Oh, Pelayanan hukum itu. Yankum gitu ya masuknya. Benar, Yankum itu. Termasuk juga notaris itu yang dibimbing, yang itu pengawasan dari Kemenkumham juga itu. Termasuk notaris, merek, termasuk juga bagian, Pembuatan undang-undang. Nah, Dirjen PP itu. Itu kita kan Dirjen nggak tahu PP. sebenarnya banyak. Dirjen PP itu, Rupanya yang itu Dirjen PP mengesahkan itu benar-benar dari koordinasi dari Pemda ke Kemenkumham. gitu. Saling koordinasi, itulah terjadinya itu Pak. Oh, PP. Oke. Itu peraturan perundang-undangan dari Kemenkumham juga itu Pak. Oke. Banyak sih sebenarnya, kalau lebih detail lagi sih bagusnya benar-benar orang yang itu. Tapi sebagian besar Paling tidak sedikit gambaran ya, kita sudah gambaran kelihatan. bagi orang-orang awam, Kemenkumham tuh bukan dari Sekedar lapas bukan saja. imigrasi baik. Banyak Tapi juga dari lingkup dari Kemenkumham itu Pak. Termasuk juga penyuluh Penyuluh hukum itu gitu juga ya. dari Kemenkumham itu Pak. Itu masuk bagian divisi. Divisi Yankum lagi. Banyak divisi divisi Yankum Yankum. gitu. Divisi Yankum paling banyak kegiatan, tapi kegiatannya itu lebih ke Pemda, lebih ke tempat pihak internal, pihak eksternal, Baik keluar, eksternal. pihak luar. Kayak kalau divisi PAS cuman membawahi lapas kata Lapas, divisi PAS, Rutan lapas, gitu ya. rutan, rubasan, bapas. Bapas. Cabang rutan gitu ya palingnya. Cabang rutan kalau sekarang udah nggak ada lagi Pak. Nggak ada ya. Udah naik Ke kelas 3 semua rata-rata. Oke. Alhamdulillah udah nggak ada lagi di sini. Sudah naik kelas 3 semua, apalagi khusus di Sumsel. Apalagi waktu zaman ajudan kemarin kan udah sempat semua keliling
se-UPT Nah, ya Sumsel. kembali lagi kita ke ajudan gitu. Oh, ajudan, Ya, siap. dari ajudan itu kan kita sering tahu ajudan itu ngikutin terus itu kemana perginya Pak Iya, benar. Kanwil, kegiatan sehari-harinya. Kegiatan Jadi gimana sehari-hari. ceritanya? Yang jelas kan kalau kita memanajemen lah, koordinasi juga sama tim humas tadi kan, kegiatan-kegiatan, apalagi kegiatan yang di daerah Sumsel. Kadang juga ada kegiatan di luar Sumsel. Mm-mm. Contohnya ke Jakarta, ke Sekjen, ke Dirjenpas, ke dirjen-dirjen yang ada di Mm-mm. Jakarta, apalagi di eselon 1 kan, itu benar-benar jadwalnya sungguh luar biasa sekali itu Pak. Iya, Benar-benar kantor di Jakarta lah kemarin. Sempat gitu ya. awal akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020 itu udah benar-benar kayak ngantor di Jakarta itu yang benar-benar beda sama yang di Palembang. Apalagi di Palembang ini kan ya kegiatannya di Kanwil, lapas Kanwil itu aja. Kalau di sana tuh kan benar-benar harus benar-benar on time. Sisip dikit, kalau kita lewat waktu dikit udah selesai. Kayak di Jakarta kemacetan itu macet ya. Ketinggalan itu benar-benar memang harus dituntut, benar-benar harus gerak cepet, gesit, harus on time bener-bener. Kalau kita sisip dikit tinggal udah lewat. Apalagi Pak Kanwil ini jam terbangnya tinggi, harus ketemu menteri, ketemu Pak Sekjen. Kita telat dikit udah selesai, udah beliau udah berangkat ke tempat lain, ke rapat tempat lain. Udah bener, saya juga pernah tuh Pak Yudi. Kejadian gitu ya, pernah kejadian. Salah jalan Jakarta, kita kan masih baru awal-awal tuh kan. Nginep di hotel apa itu lupa aku namanya. Nginep tahu-tahu ya udah kan, udah selesai nginep, tidurlah paginya kan. Paginya istirahat sebentar, sudah sarapan, Bapak ke Kanwil lagi telekonferensi kan di tempat makan. Saya santai, saya istirahat dulu sebentar kan. Tiba-tiba Pak Kanwil dapat WhatsApp dari ajudannya menteri suruh percepat, langsung segera datang ke tempat menteri itu, ke Sekjen. Posisi sedangkan Sekjen sama hotel saya itu lumayan jauh juga, 2 kilo kalau Jakarta tuh kotanya tuh bukan deket. Kalau 2 kilo dari Palembang Ampera ke IP deket. 15 menit sampai. Tapi kalau sana macet bisa 1 jam, bisa juga 2 jam. Bisa itu. Itu yang buat macet, yang buat terlambat itu. Jadi harus benar-benar harus gerak cepet, langsung sigap. Posisi harus yang kita kan bawa pejabat PIMTI itu kan tidak mungkin, harus pakai yang minimal harus pakai rapi lah. Harus gercep cepet sampai ke tujuan. Beliau ketemu lah. Kemarin meleset. Gimana ceritanya bisa meleset gitu? Telat lah, salah jalan baru awal pertama kali. Kok bisa telat itu, salah jalan tuh gimana? Palembang Jakarta beda. Palembang Jakarta jalan Palembang lurus saja. Jakarta berliku-liku bercabang-cabang. Itu pengalaman juga itu. Akhirnya telat. Kena marah gitu ya? Tidak kena marah, dikasih arahan. Oh, dikasih arahan. Jangan salah jalan lagi. Gitu ya. Jangan salah jalan lagi. Siap Pak, perintah. Tinggal nunggu siap perintah sambil nunduk gitu ya. Siap perintah. Terus salah jalan lagi, ngulangi lagi, dikasih arahan lagi. Kasih arahan, salah jalan diarahan. Tapi lama-lama ujung-ujungnya hafal juga Pak. Hafal sampai ingat sampai dari Soekarno Hatta sampai Kementerian, ke Dirjenpas itu hafal semua sudah jalan. Tapi tidak tahu sekarang udah hampir 1 tahun. Sudah hampir 1 tahun dan nggak ke situ lagi. Kau masih ingat di sana Pak kira-kira? Mudah-mudahan kalau masih ketemu masih lagi sedikit-sedikit masih keingat. Semi itu masih ingat Pak. Selain itu juga kegiatan-kegiatan di Kanwil di Sumatera Selatan, ke lapas mana saja sih sebenarnya udah kelilingnya? Seluruh Sumsel ini udah semua Pak. Udah semua ya? Udah semua. Lapas-lapas ini udah semua, dari ujung Moran Tua ke Surulangun itu udah semua Pak. Tapi enaknya jadi ajudan gitu, paling tidak kita dikenal oleh pegawai-pegawai lapas lain, apalagi ke lapas-lapasnya kan gitu ya. Bener, kita apalagi jadi ajudan nih, jadi ajudan itu kan itu salah satu tantangan juga sih buat kita untuk berkoordinasi, terutama koordinasi antar UPT lapas ya. Kita harus selalu memberikan informasi yang benar-benar bagus untuk para KUPT itu. Jangan kita mengkhianati mereka, dalam artian kayak gini Pak. Dalam artian kita tuh benar-benar harus saling menjaga lah, dari pimpinan kita dijaga, dari mereka kita harus selalu menjaga, jadi saling koordinasi. Gitu. Tapi dengan setelah menjadi ajudan Kak Kanwil selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan tadi ya? Setahun 6 bulan kurang lebih. Akhirnya
Tahun 2020 ikut open bidding. ikut open bidding gitu ya. Open bidding. 2020 bulan Iya. 3 itu Heeh. Covid dulu, Pak. Covid Itu gitu ya. yang viral-viral Covid itu yang benar-benar lagi booming Covid. Iya, Apalagi bulan 3 bulan 4 Nah, gitu ya. dari bulan Mei sampai bulan September itu kegiatan udah agak kendor. Jadi agak mulai kegiatan tuh berkurang. udah di rumah dinas semua. Kebetulan kemarin Covid, jadi Pak Kanwil pesawat banyak lockdown kan. Mau nyebrang ke Jawa nggak bisa. Ujung-ujungnya ke video telekonferensi melalui aplikasi Telekonferensi. Zoom. Nah. Aplikasi Zoom terus sampai sekarang kegiatan telekonferensi terus, Pak. Dan akhirnya ke itu Agak santai di rumah Ah. dinas, Oh, banyak yang oke. bantu, banyak yang backup. kembali lagi ke open bidding tadi nih. Open bidding bidding. berarti ikut Open bidding itu Di ikut di tahun 2020 bulan 20, September itu, Pak. bulan September. Oke, hampir sama ya di tahun ini juga Ini open bulan bidding gitu ya. bulan November ya. Ya. Jadi ikut kan karena pangkat saya udah pas kan, ya udahlah palangan ikutlah. Sedikit mau- Coba-coba gitu ya. enggak coba-coba, termasuk cari pengalaman lah. Cari pengalaman. Cari gitu ya. pengalaman minimal kan harus pengalaman, kita mencoba sesuatu yang baru lah itu ya kan. Oke. Pengalaman terus ya ikut presentasi, alhamdulillah lulus, diberikan amanah di Lapas Banyuasin. Nah, ini penempatan Itu jabatan pertama kali. Ya eselon 5 pertama. Eselon 5 pertama ya. Ya benar, bulan Oktober Januari awal Januari awal masuk di 2021. Lapas 21. Oke, mulai penempatan awal di Lapas kelas 2A Banyuasin sebagai Kasubsi Bim Kemaswat. Alhamdulillah benar. Sampai saat ini ya. Alhamdulillah siap. Nah, langsung kita masuk ke Kasubsi Bim Kemaswat Lapas kelas 2A Banyuasin. Sebenarnya tugas dari Kasubsi Bim Kemaswat Lapas kelas 2A Banyuasin itu apa aja sih? Mengawasi, Pak. Mengawasi ya. Oke. Mengawasi kegiatan warga binaan. Apalagi juga ada program. Banyak sih kalau di itu. Kalau di Kasubsi Bim Kemaswat ini benar-benar memang harus kegiatan kita ada, Full gitu ya. administrasi kita ada, terus pengawasan kita benar-benar harus kita pantau. Jadi di bagian kantor kita ada, Pak, dari bagian lapangan kita juga harus ada, apalagi pelayanan nih sekarang nih. Pelayanan itu yang penting karena Pelayanan, kita juga di Lapas kelas 2 Banyuasin lagi dalam proses WBK. WBK benar, karena kita memang benar-benar di seluruh instansi Indonesia ini memang dituntut memang harus mengutamakan pelayanan, apalagi pelayanan untuk masyarakat umum. Karena benar-benar kita harus dituntut harus benar-benar pelayanan prima. Nah, selama Pak Rasta ini menjabat sebagai Kasubsi Bim Kemaswat, pelayanan atau perubahan apa saja yang telah dilaksanakan gitu ya. Kalau perubahan sih, nggak terlalu banyak, Pak. Perubahan ya sedikit-sedikit kita coba sambil belajar juga kan. Ada juga beberapa program integrasi kan udah kita buat, udah kita rancang sama anggota-anggota saya di Bim Kemaswat. Salah satu Aplikasinya? yang untuk aplikasi berupa konsultasi, berupa pelayanan integrasi secara online tanpa harus datang langsung ke Lapas Banyuasin. Jadi melalui kode barcode aplikasi itu WhatsApp gitu ya. Aplikasi WhatsApp dengan di WhatsApp bisnis kita melakukan konseling ke warga binaan maupun ke petugas ke keluarga warga binaan yang mengusulkan PBCB integrasi. Itu beri kemudahan tanpa harus datang lagi ke lapas. Kalau bukan untuk membanding-bandingkan sebelumnya sih, tapi kalau zaman dulu kan kita harus benar-benar datang ketemu, dikasih surat jaminan gitu, surat jaminan, dia ngelengkapi berkas dulu ke RT RW, baru dikirim lagi, dibalik lagi ke sini, dia datang langsung. Kalau kita nggak lagi, barcode bisa juga langsung didapatkan dari situs Lapas Banyuasin atau di Instagram, di YouTube juga ada, udah ada di deskripsi. Kalau agak ada videonya kalau nggak salah di video channel YouTube Lapas Banyuasin, silakan aja dicari, di scrolling aja, nggak masalah sih. Tinggal di bawah-bawah aja. Kebetulan juga masa pandemi ini, iya kan. Terus juga untuk mengurangi kita untuk bertemu, berinteraksi dengan. Terus juga kan masa pandemi kan kita agak
mengurangi bertemu orang lain kan. Harus benar-benar dituntut benar-benar online, seluruh serba aplikasi. Jadi mereka tuh kirim berkasnya sudah selesai dilengkapi dari RT RW lurah, langsung dikirim balik kirim balik melalui pos ke Lapas Banyuasin. Silakan cek sendiri di Google lah. Kan sekarang di channel YouTube Lapas Banyuasin juga udah ada ya. Orang-orang yang menengah ke bawah juga rata-rata udah punya HP semua sekarang. Apalagi aplikasi WhatsApp kan hampir seluruh masyarakat sudah bisa menggunakan. Benar-benar. Kalau sekarang udah kalau nggak ada HP ya ketinggalan zaman lah. Jadi termasuk salah satu program atau perubahan yang dilakukan oleh Pak Rasta dalam pembuatan surat jaminan integrasi. TB, CB, CB asimilasi gitu ya. Iya. Terus ya banyak juga sih. Ini juga salah satu perubahan juga nih. Oh, ini podcast ini sebuah sarana memberikan informasi kepada masyarakat. Benar, gitu karena ya. Kan apalagi kan kalau kita ini benar-benar dituntut, ada juga dituntut benar-benar harus harus benar-benar mengupdate informasi yang benar-benar baik di Lapas Banyuasin, khususnya di lapas. Jangan tahu berita-berita miring tentang lapas. Di lapas tuh ini nih bagus lapas itu, program kita ini. Mereka nggak tahu di lapas tuh ada pesantren, Pak. Nah, itu pesantren. Mereka nggak tahu, mereka di lapas tuh ada podcast kayak gini, nggak tahu mereka. Di lapas itu ada kegiatan bandnya, mereka nggak tahu. Tiap hari kita main bola, mereka nggak tahu. Padahal mereka tuh berita jelek lapas. Padahal mereka nggak tahu kegiatan kita di sini gimana. Perpustakaan di lapas, klinik kita ada semua di sini. Program pembinaan kita termasuk udah jalan gitu ya. Udah jalan, alhamdulillah udah jalan, udah berjalan. Program kerohanian, kegiatan pengajian segala macam ya. Rohaniawan tuh ada masjid, ada gereja, kita juga aktif. Sudah aktif. Alhamdulillah gitu. Aktif semua itu. Ya dengan podcast ini atau itu sebagai sarana informasi. Memberikan informasi kepada masyarakat umum bahwasanya Lapas Banyuasin gini loh. Ada kegiatan pembinaannya gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan zaman kita di Kemenkom benar-benar dituntut humas itu memang benar-benar harus aktif, Pak. Aktif dalam artian harus membuka inovasi terbaru yang ada di Kementerian Hukum dan HAM nanti, Pak. Kalau bisa satu berita buruk ditutupin dengan 10 kebaikan yang ada di lapas gitu ya. Sekali. Jangan sampai nanti orang taunya jeleknya saja lapas. Benar. Karena banyak orang mengatakan narapidana atau mantan narapidana setelah bebas nanti nggak diterima oleh masyarakat, itu jadi sampah masyarakat kebanyakan. Nah, gimana itu cara solusinya? Enggak lah, kalau di warga binaan kita nih kan di sini kan ada bimbingan kerja, Pak. Nah, bimbingan kerja, terus juga di sini ada kita bekerja koordinasi sama SKB, di bimbingan kerja kita koordinasi sama di mana itu apa itu yang di sini? Itu LKI. LKI Kabupaten Banyuasin. Sudah tuh kejar paket kita ada juga gitu ya. Paket A, B, C kita alhamdulillah ada semua. Paket A itu ya SD, paket B itu ya SMP, paket C itu dia SMA. Jadi yang bagi warga binaan yang putus sekolah. Jadi warga binaan yang pernah sekolah, walaupun dia ingin sekolah, ingin melanjutkan lagi ke jenjang yang selanjutnya, kita ada daripada di sini. Kalau bisa jangan sampai SMA nanti. Kita cari tempat untuk jadi kuliah di sini bisa gitu jadi, ya. Kalau ada niat dari warga binaan, lumayan. Kita tampung, kita carikan solusinya. Gitu. Itu salah satu motivasi inovasi juga itu, Pak. Terus juga mereka belajar, terus sampai ke kuliah. Tamat SMA mereka bisa kerja minimal kerja di toko lah, di toko yang di pinggir-pinggir jalan, toko-toko yang I sama A itu merek apa itu lupa. Jadi tapi selain itu juga kita ada kegiatan yang membuat napi jadi dai katanya. Ada juga itu, Pak. Ya. Kita ini alhamdulillah diberi ada salah satu program, khususnya program dari Kasih Binadik kita untuk membina warga binaan untuk menjadi dai. Salah satunya program dakwah gitu ya. Di lapas kan nggak mungkin dakwah ke mana ya, minimal mereka dakwah door to door, antar kamar ke kamar, kamar ke kamar, antar mereka yang jelas. Antar ke kamar. Dari ada pesantren kita beberapa kita ambil cabut, mereka berdakwah ke kamar ya. Menyampaikan itu ilmu yang dia terima, sampaikan lagi ya. Itu dakwah itu menunjukkan hal yang baik, Pak. Oh gitu ya. Menunjukkan hal-hal yang baik, bukan mengajari, memberitahu hal-hal yang baik.
Beda Gitu. sama mengajari sama Mengajari. memberitahu, mengajak intinya. Mengajak ini. Hal-hal yang lebih baik kayak gitu. Mm-mm. Itu salah satu program BIM Kemasot kita, Pak. Dan itu juga merupakan bekal kan bagi narapidana sebelum bebas dia nanti. Benar, Paling benar tidak sekali. walaupun tidak jadi dai di masyarakat, jadi dai untuk keluarganya. Masya Allah, itu salah satu pahala juga, Pak. Pahala untuk kita semua itu, untuk khususnya di petugas lapas Banyuasin, Pak. Oke, Pahalanya jadi amal jariah. mudah-mudahan Insya Allah. terus berjalan ini. Insya Allah sampai kapanpun harus tetap kita kembangkan, karena ini salah satu amal jariah kita, petugas juga khususnya. Mm-mm. Petugas kita pahala yang mengalir terus, alhamdulillah untuk kita, Pak. Dunia akhirat, Pak, insya Ya. Allah. Selain itu juga untuk membantu atau mendorong kegiatan-kegiatan pembinaan, sinergitas atau hubungan kerjasama yang telah kita di Lapas Banyuasin nih Bapak Lumayan. telah di ini kan kemana saja nih Pak? Lumayan banyak juga, Pak. Kita udah dari tahun 2021 ini Mm-mm. kemarin sudah koordinasi ke perpustakaan Perpustakaan daerah atau provinsi? Palembang. Oh Palembang gitu provinsi Provinsi pernah, dua-duanya. ke kabupaten kita udah pernah juga. Mm-mm. Kabupaten pernah, terus juga ke dinas kesehatan, Pak. Mm-mm. Dinas kesehatan, terus juga nanti kita bisa koordinasi mungkinan bisa minta perjanjian kerjasama ke rumah sakit Banyuasin. Hmm. Itu nanti kita lah bicarakan lagi sama direkturnya nanti. Mungkin dia minggu ini atau minggu depan dia mau datang, Gitu ya. mau asesmen warga binaan kita di sini. Itu salah satu program dari dinas kesehatan kemarin kita, perjanjian kerjasamanya. Dan tidak lupa juga program kerjasama dengan pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren, bener. Gitu. Pondok pesantren NU. Pernah juga itu kita kemarin pas saling koordinasi terkait pengajaran karena kita belum bisa, tapi mereka tetap standby menunggu kita. Untuk posisi lagi pandemi ini kan gitu belum ini. Rencana saya sih kemarin tuh mau dibuat make Zoom, ternyata di daerah pesantren itu masih belum ada sinyal, Pak. Masih gangguan sinyal lagi memang. Balik-balik ke sinyal. Gitu. Tapi kegiatan kejar paket kita tetap Walaupun make dilaksanakan dengan Zoom gitu ya. walaupun Zoom, tapi kita tetap optimis. Warga binaan juga kita tetap semangat, Antusias gitu antusiasnya mengikuti benar-benar tinggi, karena memang benar-benar rugi lah kalau nggak ngapa-ngapain di sini. Sayang kalau nggak ikut kegiatan, cuma sekedar tidur, makan. Kapan lagi gitu Kapan ya? lagi minimal dapat pendidikan, tamat SMA, keluar dari sini lulusan SMA, nggak lagi SD, Dapat ijazah pula gitu ya. bisa ngaji pula, lumayan, nggak rugi. Jadi program pembinaan di Lapas Bener. Banyuasin alhamdulillah sampai saat ini tetap berjalan. Alhamdulillah, semoga saja terus didukung. Amin. Dan setelah Cuman terkendala masalah pandemi, kita belum bisa ngajak Sinyal. pengajar dari semoga luar. saja, Pak, semoga saja setelah vaksin ini kan bisa mengajak-ngajak lagi kunjungan dibuka, vaksin setelah vaksin kan, terus juga dari kegiatan kita bisa masukin pengajar-pengajar yang baru lah. ngomong-ngomong masalah vaksin nih, vaksin untuk warga binaan. Udah vaksin belum, Pak? Udah 2 kali kita. Mantap. Warga binaan ini kan posisinya kemarin udah kita vaksin di bulan 9 kalau salah ya. Vaksin pertama. bulan 9 awal, Bulan 9 awal. tanggal 25. Udah tuh ini hari Senin nanti kita program vaksin kedua, Benar, Pak. Oke. Itu kita berkoordinasi sama Polres setempat, kerjasama juga sama Puskesmas untuk vaksin kita di Lapas Banyuasin. Nah, nanti pelaksanaannya insya Allah akan dilaksanakan hari Senin nanti, Pak. Senin nanti ya. Hari Senin kita laksanakan vaksin kedua, tahap kedua khususnya untuk warga binaan. Kemarin dapat vaksin itu sekitar 600 orang dari 1.400 orang warga binaan yang divaksin itu 600 orang. Itu bukan apa, karena ada banyak warga binaan yang belum ada KTP gitu. Bener. Jadi Mereka kita tuh warga binaan ada KK sama KTP-nya nggak valid juga. Terus ada beberapa data yang mereka nggak lengkap. jadi kita harus berkoordinasi Harus kita dengan Dukcapil gitu ya. di Capil setempat, bagaimana seterusnya kan, yang jelas kan mereka harus mendapatkan vaksin kan minimal. Kalau kemana-mana kan kemarin sempat juga ke mall, ke tempat nonton bioskop, ternyata sertifikat vaksin yang ditunjukkan pas masuk ke tempat masuk mall, vaksin ditunjukkan. Terus juga kalau kita mau ke mana, berangkat ke luar ke Jawa lah, naik kapal feri kan, naik kapal feri itu benar-benar
vaksin yang tunjuk, bukan lagi KTP. KTP sama vaksin. Yang jelas Lapas kelas 2 Banyuasin mendukung program yang dibuat oleh pemerintah. Bener, Nah, gitu. bener. Memang kita harus mendukung karena kita kan di bawah instansi negara. Pemerintah Benar-benar harus gitu. kita support lah. Karena kan salah satu vaksin itu kan program dari pemerintah kita, khususnya di Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Mudah-mudahan nanti hari Senin kegiatan Insya vaksin Allah. kedua Vaksin dapat berjalan lancar seperti ya. vaksin pertama. Mohon bantuannya lah Pak Yudi. Oke, siap. Hari Minggu maksudnya tuh. Siap. Oke. Ini udah lumayan lama juga kita Lama. cerita-cerita nggak terasa gitu. Malah mau. Oh, Aku udah tahu. santai aja kita tadi. Udah tahu tadi sudah apa lah salah satu podcast pokoknya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita Siap. sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Oh, siap. Oke, Siap. itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.